Hari ini kita dapatkan data konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang, sehingga totalnya menjadi 25.216 orang. Kalau kemudian kita lebih rinci lagi, bahwa kasus ini tidak merata di 34 provinsi. Ada beberapa provinsi yang kemudian kasusnya meningkat. Dalam kaitan ini, kalau kita lihat di 5 provinsi yang terbanyak peningkatannya, tentunya yang pertama adalah kita lihat DKI naik cukup tinggi, 125 kasus. Namun ini bukan seluruhnya pada wilayah administrasi DKI, karena pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air dan kemudian melalui Bandara Soekarno-Hatta, keseluruhannya kita screening. Kita lakukan pemeriksaan PCR. Dan banyak di antara mereka yang mengidap positif. Jadi ini bukan gambaran dari wilayah administrasi DKI secara keseluruhan, tetapi juga menjadi gambaran yang ada di pekerja migran. Kalau kita lihat khusus DKI saja, angka ini cukup stabil dari hari ke hari. Kemudian berikutnya yang naik adalah Jawa Timur. Ada 101 kasus pada hari ini di Jawa Timur, namun kalau kita perhatikan dengan angka yang didapatkan kemarin sebenarnya menurun karena kemarin adalah 171, sekarang menjadi 101. Kemudian berikutnya kita akan melihat bahwa kasus yang meningkat cukup tinggi juga adalah di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita juga melihat kasus yang berada di Kalimantan Selatan, kemudian juga ada beberapa kasus di Papua. Saudara-saudara, cukup banyak provinsi yang hari ini tidak kita temukan kasus positif, di antaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, kemudian Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Tidak kita dapatkan kasus sama sekali pada hari ini. Beberapa daerah ada juga yang ada penambahan kasus antara 3 sampai dengan 1 kasus, Kepulauan Riau, Gorontalo, Yogyakarta, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kita dapatkan bahwa kenaikan 678 kasus ini tidak dimaknai bahwa ini adalah kenaikan gambaran yang keseluruhan dari wilayah Indonesia. Ada beberapa provinsi yang memang dalam 3 minggu terakhir ini sudah menunjukkan gambaran yang mendatar, artinya sudah tidak ditemukan kasus baru, dan beberapa provinsi sudah mengalami penurunan lebih dari 50% dari puncak yang pernah didapatkan. Oleh karena ini yang kemudian secara spesifik akan kita lakukan kajian terus-menerus tiap provinsi sampai dengan tiap kabupaten kota untuk bisa kita petakan seluruhan. Memang saat ini kabupaten kota yang terdampak sebanyak 414 kabupaten kota dari seluruh provinsi yang ada di tanah air ini. Kasus ODP yang masih kita pantau sebanyak 49.212 dan kemudian PDP yang masih kita lakukan pengawasan secara ketat adalah 12.499 kasus. Saudara-saudara, gambaran-gambaran ini kembali lagi masih menggambarkan di beberapa daerah, di beberapa provinsi, masih diperlukan upaya yang jauh lebih disiplin lagi agar kita tetap bisa menekan jumlah kasus ini. Kita harus menurunkan kasus ini sehingga kemudian kita bisa mengawali nantinya dengan produktivitas yang memang selama ini sempat kita tinggalkan karena kondisi COVID-19. Dan kita tetap juga harus menjaga kebiasaan-kebiasaan baru ini atau normal yang baru ini karena ancaman COVID-19 ini bersifat global, bersifat seluruh dunia. Oleh karena itu kita harus menjaga ini baik-baik. Saudara-saudara, kembali lagi rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir karena cara inilah untuk menghancurkan virus yang mencemari tangan kita. Gunakan masker setiap akan keluar rumah. Ingat, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Karena inilah yang harus kita selalu suarakan di dalam hati kita, sehingga kita menyadari betul bahwa kita perlu melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Kemudian
jaga jarak secara fisik. Upayakan lebih dari 2 meter, lebih dari 1,5 meter setidaknya, kemudian hindari kerumunan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita berada di suatu tempat yang tidak mungkin untuk kita berjauhan. Misalnya pada saat kita berada di lift, saat kita berada memasuki suatu pintu, oleh karena itu bergantian adalah upaya untuk menjaga kerumunan. Mungkin kalau kita berada di masjid tempat berwudu, pada umumnya kerannya berjarak kurang dari 1 meter, bergantian. Tidak kemudian harus berkerumun. Kemudian kita juga memikirkan kembali manakala memang tidak perlu untuk keluar rumah, tidak keluar rumah. Dan saat kita kembali, segera kemudian kita membersihkan diri, kita harus melindungi keluarga kita yang ada di rumah. Aktivitas yang cukup, istirahat yang cukup, kelola emosi, jangan panik, jangan cemas, jangan khawatir, ikuti terus pemberitaan yang diberikan oleh pemerintah, ikuti terus anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Karena dengan cara inilah kita akan menjadi tenang, karena kita tidak akan terbawa oleh berita-berita yang tidak pasti, berita-berita yang justru membuat kita semakin gelisah. Saudara-saudara, asupan gizi juga harus kita penuhi. Lakukan ini semuanya dengan rutin disiplin. Sekali lagi, tadi Gubernur Aceh sudah mengatakan bahwa kedisiplinan, bahwa kerjasama, bahwa kepedulian, bahwa tindakan-tindakan yang bersifat antisipatif adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dengan cara inilah kita akan yakin bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Kita akan bisa mengatasi pandemi ini dan keluar sebagai pemenang untuk menjadikan bangsa yang tetap produktif bagi pembangunan negara kita. Kita bisa, kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.